Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Kita semua sehat, keluarga kita semua sehat, lingkungan kita semua sehat ya. Amin Allahumma amin. Baik, tadi sudah literasi sedikit banyak kalian sudah tahu ya. Kita di bab yang pertama ini bab tentang meyakini hari akhir. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk ya. Jangan hanya sebagai pengetahuan saja ya, pengetahuan khusus untuk agama ini, tapi kita harus implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Setelah kalian literasi tadi, coba ini siapa yang mau mengawali untuk bertanya sebagai bahan diskusi? Arina, apa yang kamu ketahui tentang iman kepada hari akhir? Iman pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran yang ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat. Harus yakin ya, harus percaya bahwa masa itu pasti akan datang. Betul. Ada yang mau melengkapi dalil kalau hari kiamat itu pasti akan datang? Nah, coba surat apa, ayat berapa dibaca? Quran surat Al-Hajj ayat 7. Al-Hajj ayat 7. Betul. Nah, ini mana tadi suratnya? Ini ya. Coba dibaca. An-nasa'an atiyatul la ra'iba fiha wa ana lahayab atuman kubur. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Ini wa anna sa'ata, dan sungguh sa'ah itu bahasa Arabnya hari kiamat ya, yang dikehendaki hari kiamat, waktu. Bahasa Arabnya sa'ah itu waktu. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang, pasti ya, menggunakan bahasa pasti. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya atau tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man, akan membangkitkan siapapun fil kubur, yang ada di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Pertanyaan sekarang, kira-kira orang-orang yang sudah meninggal dari mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini itu posisinya di mana? Saat ini Di alam kubur. Di alam kubur. Di alam kubur atau sudah ke alam akhirat, atau sudah ke surga atau neraka? Gitu, Pak. Di alam kubur. Di alam kubur, betul. Ya, saat ini semuanya masih menunggu. Ya, masih menunggu di alam. Jadi kalau kita bicara alam itu dari mulai kita alam yang pertama, alam apa? Kita itu perjalanan kita alam yang pertama, alam Barzakh, Pak. Yang pertama. Kita itu perjalanan kita mulai pertama sampai saat ini di alam dunia itu mulai dari alam apa? Alam rahim. Alam rahim, alam kandungan. Ya kan? Kita itu yang pertama di rahim ibu 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. Itu yang pertama. Terus ini yang kedua, alam yang kedua, alam dunia. Alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Nah, ada 4 ya. 4. Setelah itu surga dan neraka. Nah, di awal tadi sudah dibahas ya. Ini tahapan-tahapan ya, ini
alam akhirat itu dari mulai apa sampai apa. Kalau kiamat kan jelas ya, sugro dan kubro. Sugro itu kecil, kubro itu besar. Tanda-tandanya kalau sugro ya tanda kiamat sugro ya, ada kematian. Ya, kemudian munculnya fenomena-fenomena seperti virus yang saat ini ya melanda dunia semuanya. Itu bisa jadi ciri-ciri, tapi ciri-ciri kecil. Ciri-ciri yang besar, nah itu nanti puncaknya di malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Itu 2 kali. Ya. Kemudian ketika ketika malaikat meniup trompetnya, semua yang ada di dunia ini meninggal. Manusia, hewan, iblis, setan, ya, virus bisa, semua makhluk hidup, pokoknya yang ada di dunia ini semuanya akan hancur. Nah, kemudian mulai alam akhirat dibuka. Pintunya itu alam kubur. Jadi mau masuk surga dan neraka, pintu ya alam kubur itu pintunya. Kemudian ya ini pembahasan serius ini soal kematian. Alam kubur, nah mulai alam akhirat ini yaumul barzah. Yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul hasr, yaumul mizan. Ini tahapannya. Ya, alam kubur barzah. Kemudian semuanya meninggal. Terus yaumul, hari itu semuanya dibangkitkan. Berarti yaumul ba'as. Ba'as itu bangkit. Ketika semua nanti hidup lagi, dibangkitkan lagi, semua manusia dari mulai zaman dulu sampai nanti zaman akhir, semuanya itu bangkit, kemudian dikumpulkan jadi satu, di satu tempat, yaitu namanya Padang Mahsyar. Hari itu namanya Yaumul Hasr. Nah, saat inilah ibaratnya itu antri, ya. Antri Padang Mahsyar itu tidak ada pepohonan, semuanya itu Padang Mahsyar berwarna putih, itu kalau berdasarkan hadis ya. Dan jarak matahari itu hanya sekilan. Sekilan apa? Sekilan tangan. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang memang kualitas keimanannya itu baik, orangnya baik, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh saat itu dan mendapatkan pengayoman. Ya. Tapi kalau tidak, ya sudah, masa menunggu yaumul hasr itu nanti ya dengan penuh kesusahan. Nah, kalau sudah berkumpul jadi satu, tiba saatnya yaumul mizan. Yaumul mizan itu timbangan, ya, ditimbang. Amal kita itu ditimbang antara baik dan tidak baik, baik dan yang tidak baik itu ditimbang. Atau istilahnya yaumul hisab. Jadi ada 2 istilah, yaumul mizan, ditimbang dulu baru dihitung. Ya, ditimbang dulu baru dihitung. Hasilnya nanti bagaimana? Kalau banyak yang baik nanti ke surga. Kalau tidak ya ke neraka dulu. Apakah nanti bisa ke surga, Pak? Insya Allah bisa. Ya. Selama kita beriman kepada Allah, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu adalah la ilaha. Insya Allah masuk surga. Cuma kan pertanyaannya, kalau banyak amal tidak baiknya, ya di sini dulu, nanti dihisab dulu, di neraka dulu, entah itu berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti ke sini. Itu disiksa dulu, nanti ke surga. Nah, semoga kita semua tanpa perlu ke sini, nanti setelah yaumul hisab langsung ke surga. Semoga kita semuanya ya. Amin Allahumma amin. Seperti itu, karena jam sudah menunjukkan 9.45, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Nabila, ya silakan.
Jadi kan nanti itu di padang mahsyar kan kita tuh dikumpulin gitu. Itu manggilnya gimana Pak? Update dari haftan apa gimana dari A sampai Z? Panggilannya, Nanti ngantri kan? manggilnya ya sampai saat ini belum ada keterangan yang menunjukkan. Ya, bisa jadi memang sesuai masa. Di awal-awal dulu ya itu dipanggil dulu. Ya nanti kan atau berdasarkan kematian bisa jadi. Seperti Ya, itu nanti. terima kasih. Yang lain boleh silahkan. Mau tanya Pak, Ya. kan tadi kan di YouTube itu kan dijelasin kalau malaikat Israfil kan niupnya kan 2 kali. Nah itu yang pertama kan tiupan pertama kan kehancuran. Itu kehancurannya itu waktunya itu lama atau cepat ya Pak? Ada keterangan yang menyebutkan itu sangat cepat sekali. Dan semuanya itu bereaksi, gunung, lautan, ya semua planet ibaratkan saling bertabrakan. Ya misalkan bumi bertabrakan dengan planet yang lain itu sudah kita bayangkan. Keseimbangannya pasti tidak bisa terjaga. Ya saat itu gunung meletus, lautan itu padahal di dunia ini 2/3 ya. 2/3 atau 1/3 itu adalah lautan. Itu ya. 2/3 itu lautan. Itu digeser sedikit saja itu kan bencana. Ya apalagi nanti antar planet ini semuanya saling bertabrak. Itu kejadiannya sangat cepat sekali. Makanya manusia itu diibaratkan seperti laron. Atau ada istilah lain itu anai-anai yang berterbangan. Seperti manusia dilempar sana sini kayak terbang gitu. Banyak film-film yang menggambarkan seperti itu. Nanti bisa kalian kuatkan ya di film-film. Tapi jangan 100% percaya kejadian seperti itu, jangan. Untuk gambaran saja. Ya, seperti itu. Jelas? Untuk yang trompet yang kedua itu kebangkitan ya, Yaumul Ba'ats. Semuanya sudah meninggal, terus ditiup lagi semuanya bangkit. Itu tugas malaikat Israfil yaitu 2 kali. Baik, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di grup. Boleh kita diskusi ya, diskusi boleh di lain waktu Zoom seperti ini untuk kelas ini silahkan, tidak apa-apa. Yang penting untuk pengetahuan kita, ya begitu ya. Karena waktunya sudah habis kan, gantian mapel yang lain. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat sedikit dari pamita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh meninggalkan meeting. Semoga sehat semuanya ya, semua sehat-sehat.